Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, selamat datang di Bincang Mensa. Nah, agenda ini diselenggarakan oleh KPP Pratama Menteng 1 Jakarta Pusat, di mana kita akan berbincang berbagai hal seputar perpajakan secara inovatif, lugas, dan mudah dipahami. Oke, di sini sudah hadir bersama saya Pak Budi Arif Fahrudin. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Menteng 1 Jakarta Pusat. Oke, melalui episode ini kita akan melanjutkan episode yang kemarin, yaitu episode 4. Nah, di mana kemarin itu kita sudah membahas secara umumnya Pak, secara umum pajak. Pengertian tentang pajak, gitu kan ya. Kenapa kita harus membayar pajak, gitu kan ya. Kemudian, kenapa kita harus melapor? Betul. Sistem apa yang dianut oleh Indonesia? Ya. Oke. Nah sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang pajak yang sangat dekat dengan kita sebagai masyarakat. Oke, mungkin langsung kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman Pak. Oke. Dilihat di survei di Instagram, di Twitter itu kita sudah kumpulkan. Yang jadi pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ya. Betul. Okay. Nah sekarang untuk pembukaan Pak, boleh dijelaskan nggak DJP ini sebenarnya memungut pajak dari mana aja? Dari misalnya kan ada beberapa jenis pajak tuh Pak. Oke. Nah, ada pajak yang kalau saya pernah baca sih ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, ada yang dipungut oleh DJP sendiri sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan. Oke, silakan Pak. Pemungut pajak ya dalam hal ini di kita bedakan ada dua ya. Yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat ini kawan pajak adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kemudian yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang pemungutannya itu dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Ya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, antara lain pajak penghasilan yang kemarin sudah kita singgung panjang lebar ya, pajak penghasilan. Kemudian pajak pertambahan nilai. Kemudian ada biaya materai. Jadi biaya materai, biaya materai itu adalah pajak ya. Materai itu adalah pajak. Kemudian ada PBB juga. Cuma selain PBB sektor perkotaan dan pedesaan. Selain itu. Betul. Misalkan kehutanan, perkebunan. Kenapa? Karena untuk pajak bumi dan bangunan PBB sektor perkotaan dan pedesaan itu dilimpahkan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi termasuk pajak daerah. Itu adalah pajak pusat tadi, jadi PPh, pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, biaya materai, dan PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan. Sedangkan pajak daerah yang tadi yang dikelola oleh pemerintah daerah itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, ya, kemudian pajak hotel, pajak restoran. Itu adalah pajak hiburan. Itu adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oh iya Pak, berarti dia untuk pemerintah daerah dia memungut pajak yang atas aktivitas di daerah tersebut. Betul, tentunya wilayahnya ya, nggak mungkin misalkan pemerintah DKI majaki objek di Jawa Barat, tentunya ya sesuai dengan wilayahnya ya. Oke. Tadi sempat disinggung terkait PPh dan PPN. Nah, yang paling bersinggungan dengan kita sebagai masyarakat itu adalah kedua hal tersebut Pak. Betul. Nah, sekarang kalau misal PPN Pak, boleh dijelaskan definisinya mungkin atau gambaran secara umumnya terlebih dahulu. Oke, jadi pajak pusat tadi PPh, pajak penghasilan. Dari namanya saja sebenarnya sudah jelas ya, pajak penghasilan, pajak atas penghasilan. Pajak yang objeknya adalah penghasilan ya. Mungkin saya ulang kemarin sudah kita singgung kalau pajak penghasilan itu sifatnya adalah pajak subjektif. Pengenaan pajaknya tergantung pada subjeknya. Ya. Kemudian kalau PPN, pajak pertambahan nilai ini secara sederhana adalah pajak atas konsumsi barang. Konsumsi barang. Konsumsi barang.
Nah, tentunya adalah barang kena pajak maupun jasa kena pajak di wilayah pabean atau wilayah Indonesia. Jadi setiap yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di wilayah Indonesia, maka dia akan terutang PPN. Nah, kalau PPN ini pajaknya sifatnya objektif, tergantung pada objeknya. Objeknya adalah barang itu. konsumsi barang maupun jasa kena pajak. Tidak melihat siapa yang mengkonsumsi. Ya, kalau pajak penghasilan melihat orangnya nih penghasilannya berapa. Kan ya. Tapi kalau PPN itu pajak objektif, jadi tergantung pada objeknya. Sepanjang yang dikonsumsi itu, yang dimanfaatkan itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka akan terutang PPN. Tadi yang kedua, dimanfaatkan atau dikonsumsinya di wilayah Indonesia. Seperti itu.